Oke, sebelum mulai video pembelajaran ini, jangan lupa siapin dulu ya alat tulisnya. Gimana? Sudah? Sudah? Oke, happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bentuk akar. Bentuk akar apa sih, Bu? Definisi dari bentuk akar sendiri adalah untuk semua A lebih dari sama dengan 0 dengan bentuk akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu yaitu A per B dengan B tidak sama dengan 0, yang mana akar A merupakan bentuk akar. Dan buat contoh langsungnya, biasanya kalian nemuin contohnya dari bentuk akar yaitu seperti akar 2, akar 3, akar 5, dan seterusnya. Oke, ya salah satu beberapa contoh dari bentuk akar. Nah, dari definisinya sendiri sudah kelihatan di mana yaitu A-nya lebih dari sama dengan 0 ya. A-nya lebih dari sama dengan 0. Maka angka yang ada di bawah akar atau yang dinaungi oleh akar di situ harus bilangan positif ya. Lebih dari sama dengan 0 kan berarti 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya selama itu merupakan bilangan positif. Jadi Bu, kalau misalnya nanti ada kalian ketemu dengan contoh seperti ini. Ada akarnya negatif 2 atau negatif 1. Maka ini yang dinamakan dengan akar imajiner ya, akar imajiner. Kalau seperti ini, maka tidak ada jawabannya atau tidak bisa diselesaikan karena tidak ada jawabannya dan ini merupakan akar imajiner seperti itu. Jadi pastiin bentuk akar yang akan kalian kerjakan itu atau hasilnya yang nanti kalian dapatkan itu bernilainya positif ya. Nah, kecuali seperti ini, kalau kalian menemukan bentuk akarnya seperti ini, contohnya ada negatif akar 3. Ini berarti silahkan kalian kerjakan lanjutkan untuk mengerjakannya, atau misalnya ada 2 dikali negatif akar 5. Bu, ini nggak bisa. Oh, jangan salah. Kalau seperti ini berarti bisa. Selama nilai negatifnya tidak di dalam akar, maka soal tersebut dapat dikerjakan. Dari sampai sini sudah bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bilangan berpangkat bilangan rasional. Loh Bu, kok masuk ke bilangan berpangkat lagi? Iya, karena dari bilangan berpangkat sendiri bisa dituliskan ke bentuk akar. Di mana di sini ada dua bentuk bilangan berpangkat yang bisa diubah ke bentuk akar, yaitu ada yang X pangkat 1 per N dan X pangkat M per N. Untuk lebih jelasnya, untuk X pangkat 1 per N, gimana sih Bu bentuknya biar bisa diubah ke bentuk akar? Jadi, langsung ke contohnya. Di sini ada contoh pertamanya, yaitu Ibu punya angka 2 pangkat 1 per 3 sama dengan di sini berarti kita dapat tulis, kita lihat dulu X-nya adalah 2, 1 per 3 ini adalah 1 per N ya. Jadi kita dapat tulis dulu akarnya, baru X-nya berapa? X-nya adalah 2 dan akarnya adalah 3. Loh Bu, satunya kemana? Satunya nggak kemana-mana, satunya ada di sini. Cuma kalau 2 pangkat 1 itu kan sama aja hasilnya 2. Jadi tulisnya cuma cukup dengan
2 saja, pangkat satunya tidak perlu ya. Tidak harus seperti itu. Oke, dari sini bisa tahu ya letaknya gimana naruhnya. Jadi satunya nggak hilang, tapi itu ada pangkat dari 2 pangkat 1, hasilnya tetap 2, seperti itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu contoh kedua, di sini ada 3 pangkat 1/2. Berarti X-nya yang mana? Ya, X-nya adalah 3, N-nya adalah 2. N-nya adalah 2. Nah, di sini ini juga bisa Ibu nulisnya cuma kayak gini aja. Akar 3. Loh Bu, kemana akar 2-nya? Ya, bentuk akar ini yang nggak ada angkanya di luar atau angka 2-nya ini itu adalah sama aja dengan akar pangkat 2 ya. Akar yang ini yang tidak ada angka 2-nya ini sama aja berarti akar pangkat 2. Berarti ini ada 3 akar pangkat 2 ya. 3 akar pangkat 2 seperti itu. Jadi ini sama aja dengan ini. Kecuali kalau misalnya nanti ada tulisannya kayak gini, yang atas ini seperti yang contoh pertama. Kalau yang selain 2 berarti itu tetap ditulis angkanya, jangan dihilangin karena nilainya berbeda. Kalau yang nggak ada tulisan 2-nya ini berarti nggak ada tulisannya 2-nya ini nggak apa-apa, nggak ditulis. Tapi kalau misalnya dia 3 pangkatnya, akar pangkat 3, akar pangkat 4, akar pangkat 5, pokoknya akarnya lebih dari 2, berarti itu akar pangkatnya selain dari 2, itu berarti harus ditulisin ya, harus dituliskan berapa angkanya. Oke, jangan salah. Kalau yang seperti ini diperbolehkan, tapi kalau misalnya ini harus ditulis wajib. Bu, kalau misalnya ini saya nulisnya tetap ditulis juga, ya nggak apa-apa, silahkan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk contohnya yang X pangkat M dan N. Di sini Ibu ganti beda warna dulu ya. Beda warna dulu ya. Di sini contohnya adalah ada 2 pangkat 3/5 ya. Berarti kalau 3/5 yang mana X-nya, yang mana M-nya, yang mana N-nya ya. Yang X-nya adalah 2, 3 ini adalah M, yang di atas atau pembilangnya itu adalah M, dan 5 adalah N. Selanjutnya sama dengan, berarti kita tulis dulu akar, lihat kita tulis dulu X-nya. X-nya berapa? 2, baru apa ini? Ini adalah M, ya M-nya berapa? 3, akar pangkat berapa? Akar pangkatnya N-nya berapa nih? N-nya adalah 5 ya. Penyebutnya itu ada di luar akar, bukan di luar akar di sampingnya, tapi di atas punggungnya akar. Oke, contoh lagi. Berarti kalau misalnya Ibu punya 4, 2/3, ayo. Berarti akar dari 4 pangkat berapa? Ya, pangkat 2 akar pangkat 3. Tiganya penyebutnya ada di punggungnya akar, yang pembilangnya ada di dalam atau di bawahnya akar. Oke, bedain ya. Jadi penyebutnya ada di luar, pembilangnya ada di dalam. Oke. Jangan salah. Perhatikan baik-baik, kalau masih Ibu kecepatan jelasinnya bisa diulangin lagi videonya, dipahami baik-baik. Oke? Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Di sini sifat-sifat bentuk akar yang pertama yang akan kalian
ketahui adalah sifat perkalian bentuk akar. Langsung aja ya kita ke contohnya. Di sini ada akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Gimana sih contohnya? Contohnya, misalnya ibu punya akar 2 dikali dengan akar 3 sama dengan berarti akar 2 kali 3 sama dengan berapa? Ya, akar 6. Oke. Contoh kedua. Berarti di sini ada akar 3 kali akar 5 sama dengan akar 3 kali 5. Hasilnya adalah akar 15. Oke, selesai. Gampang kan? Lanjut ke sifat pembagian bentuk akar. Di sifat pembagian bentuk akar ini dimisalkan ada akar A dibagi dengan akar B, ya, akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Akar panjang ini A per B. Gimana? Langsung aja ke contohnya. Contohnya adalah misal di sini ibu punya 4 akar 4 per akar 8. Ya, maka hasilnya adalah akar 4 per 8. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Jadi sederhanakan lagi. Bisa nggak ini disederhanakan lagi? Bisa ya. Berarti akar 4 per 8 ini dibagi yang hasilnya bisa paling sederhana. Berarti misalnya 4 habis dibagi berapa? Coba deh dibagi 4. 8 bisa nggak dibagi 4? Oh, bisa. Jadi kita tulis berarti 4 bagi 4 hasilnya 1 per 8 dibagi 4. Hasilnya berapa? 2. Maka hasilnya adalah akar 1 per 2. Begitu. Bisa dipahami ya. Oh ya, coba deh kalau misalnya akar ini diubah ke pangkat gimana? Bisa nggak? Bisa dong. Jadi ini sama aja dengan 1 per 2 pangkat, ini sama aja pangkat 2 ya. Sama aja akar pangkat 2. Berarti sama aja hasilnya angkat 1 per 2. Karena di sininya adalah sama aja pangkat 1. Oke. Jadi satunya ini dari sini, ini satunya ini dari sini. Satunya, angka satunya ini dari sini, yang ini dari sini. Oke, bisa ya. Pahami lagi pelan-pelan, dipaham lagi pelan-pelan, pokoknya harus bisa. Pokoknya itu angkanya harus paling sederhana. Kalau misalnya cuma dalam bentuk akar, ya udah dalam bentuk akar aja. Kalau misalnya ditanya dalam bentuk pangkat, berarti ubah ke bentuk angkat. Seperti itu. Selanjutnya, untuk contoh kedua. Contoh keduanya, misal yang bisa disederhanakan lagi deh. Misalnya, akar 3 per akar 7. Kira-kira apakah ini udah paling sederhana? Berarti di sini tulisnya akar 3 per 7. Ya. Nah, kira-kira ini sudah sederhana apa belum? Sudah. Jadi ini sudah yang paling sederhana ya. Maka hasilnya selesai sampai sini. Kalau yang ini tadi, yang ini hasilnya sama dengan akar 1 per 2 saja ya. Sampai sini sudah selesai. Oke? Bisa dipahami ya. Kalau misalnya ibu kecepatan, bisa diulangi videonya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Biasanya di bentuk akar ini kalian akan menemukan soal seperti ini. Bentuk sederhana dari atau sederhanakan bentuk akar dari seperti itu. Nanti atau juga nanti bisa aja dari bentuk akar yang seperti contoh sebelumnya itu ada bentuk dari bentuk akar diubah ke bentuk perpangkatan. Juga bisa. Jadi di sini Ibu mau contohin dulu gimana bentuk sederhana dari bentuk sebuah akar. Ya. Pertama di sini ada contohnya yaitu kita mau menyederhanakan akar 180. Contoh di sini adalah pertama kita fokus dulu ke 180. Nah, kalau akar 180 itu berarti kan akar pangkat 2 gitu kan. Akar pangkat 2 dari 180 adalah seperti itu. Nah, cara menyederhanakannya adalah kalian cari atau kalian ingat-ingat lagi perkalian kalian. Perkalian kuadrat ya, berarti kalau kuadrat itu berarti seperti 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Ibu yakin kalian sudah banyak yang sudah hafal. Di sini, kalian pertama fokus dulu ke angka 180. Setelah itu, kalian ini cari perkalian yang kira-kira bisa memecah atau berapa perkalian dari berapa aja sih 180 itu. Nah, coba kita cek. Berapa kali berapa? 1 kali 180. Lalu, berapa lagi? 2 kali 90. Oke? Terus, berapa lagi? 3 kali berapa? Coba dihitung. 60, Bu. 60. 3 kali 60. Benar nggak? Ya. Selanjutnya. 3 kali 60. Terus coba 4. 4 bisa nggak? 4 bisa, Bu. 4 berarti 180 bagi 4 berarti 45 kali 4, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalian list aja dulu, karena belajar ya. Jadi di list aja dulu. Terus 5 kali 36. Nah, bisa kan? Terus ada lagi 6 kali 30. Ini sudah kelihatan nih, balik lagi kan angkanya 3 kali 60, 6 kali 30. Kalau 7 nggak bisa bagi habis. Terus 8 nggak bisa juga bagi habis. Kayaknya sudah sampai sini ya, kecuali nanti 9 bisa nih. 9 kali 20. Udah balik lagi kayak gini. Terus 10 kali 18. 18 kali 10 sama aja ya. Kalau kalian sudah ada list ini. Kalian sudah ada ngelis ini angka-angkanya. Sekarang kalian balik lagi ke perkalian kalian, perkalian kuadrat kalian. Kalian sudah ada yang hafal kan? Jadi coba berapa aja sih hasilnya dari perkalian di situ? Ada, Ibu punya bikin note aja deh, bikin note di sini. Ada 1 kali 1, hasilnya 1. 2, ulang. Di sini ada 1 kali 1 sama dengan 1. Baru 2 kali 2 hasilnya 4. 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kali 4 hasilnya 16. 5 kali 5 hasilnya 25. 6 kali 6 hasilnya 36. 7 kali 7 hasilnya 49. 8 kali 8 hasilnya 64, dan seterusnya. Oke, nah dari sini kalian coba lihat angka kuadrat atau hasilnya di sini yang kira-kira cocok dengan perkalian di sini. Yang sama gitu, yang sama. Oh, di sini ada angkanya, hasilnya ini. Misalnya, oh ada hasilnya 9 nih di sini. Di angkanya di sini 3 kali 3 ada 9, tapi di sini juga ada angka 9-nya. Coba kita cek dulu. Kita cek ya.
Sekarang, dari 4 ada nggak? Oh, ada 4 kali 45. Tapi 4 ini apakah sudah yang paling memenuhi? Apakah angka yang paling gede atasnya ini nggak ada lagi? Di atasnya ini yang lebih besar. Nah, kita cek 4 paling, coba 9 deh. 9 ada nggak? Yang angka 9 ini, yang angka 9, kalau 4 udah ada, kita cek apakah ada angka yang lebih besar lagi. Kalau misalnya, oh ada lagi Bu, ini 9. 9 di sini juga ada hasilnya 9. Coba dicek apakah 9 sudah yang paling besar hasilnya. Coba apakah 16 ada? 16 nggak ada Bu. Oke, 16 nggak ada, bisa berarti 9 nih jadi kemungkinan boleh ya. Coba apakah yang di atasnya ada lagi? Coba dilihat lagi 25. 25 di sini, di bagian sini ada nggak? Di sini ada nggak 25? Oh nggak ada Bu, 25. Oh kalau nggak ada, coba cek lagi 36 apakah ada di dekat sini. Setelah kalian cek, kalian lihat apakah ada. Oh ternyata ada, 36 ada nih, 36 ada. Nah, kalau 36 ada, berarti kita pakai angka 36 dan 5 ini, kita gunakan angka 36 dan 5 ini sebagai perkaliannya. Kita gunakan ini ya, 36 dan 5. Berarti kita tulisnya seperti ini. Akar 180 sama dengan akar berapa kali berapa tadi? 5 dikali 36. Nah, oke. Sekarang akar 5 dan dikali akar 36. Kan akar 36 ini merupakan hasilnya dari 6 kali 6, ya kan? Berarti bisa dong, ini kita pecah dulu. Pecahnya maksudnya gini, kita pisahkan akarnya dulu. Kita pisahkan akarnya berarti akar 5 dikali akar 36. Kalau sudah, sekarang berarti akar 36 ini kan dari 36, Ibu ulang, 36 ini kan hasilnya dari 6 kali 6. Maka artinya adalah akar 36 hasilnya adalah 6. Jadi kayak apa, Bu? Jadi tulisnya gini, akar 5 dikali 6. Ya, karena akar 36 hasilnya 6. Hasilnya dari mana, Bu? Akar 36 ini ada perkalian dari 6 kali 6. Yang ini ya, 6 kali 6. Ya, yang ini, yang tadi kita cari ini. Berarti pokoknya akar pangkat 2 dari 36 berarti 6. Berarti 6 kali 6, 36. Akar 36 berarti 6. Berarti, Bu, kalau misalnya akar 25, hasilnya berarti 2. Kayak gini. Akar 25 hasilnya 5. Akar 16 hasilnya 4. Akar 9 hasilnya 3. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke sini. Hasilnya berapa? 5 kali 6, akar 5 kali 6. Belum selesai ya, berarti ini hasilnya sama aja dengan 6 kali akar 5. Kita kembalikan dengan aturannya, yaitu 6 dikali akar 5, berarti kita tulis 6 akar 5. Inilah hasilnya, berarti jawabannya adalah yang D. Jawabannya yang D. Oke. Bisa dicoba dengan soal-soal yang lain. Untuk yang penyederhanaan bentuk akar ini, bentuk sederhananya dicari pelan-pelan.
Kalau misalnya yang masih hafalan kuadratnya masih kurang bagus, bisa dilatih lagi atau lihat di catatannya lagi di kelas 8. Kayaknya kita sudah belajar ini ya, jadi dibuka dulu lagi caranya. Terus pelan-pelan dipahami lagi. Kalau misalnya masih kebingungan, silakan playback videonya untuk bentuk akar, sampai sifatnya, sampai penyederhanaannya. Sampai sini dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.